hutan karena masih bau. Oke, Pak Karni dan teman-teman, ada pertanyaan khusus nggak Pak Karni? Ya, ada kan baru saja diminta klarifikasi. Oh, oke, soal itu. Dan kemudian ya Anda melihat undang-undang ITE ini gimana gitu kira-kira? Ya, saya diminta klarifikasi, ada Haris Asram. Itu saya mau balik pada gambar di belakang sana tuh. Barusan saya lirik tuh. Rupanya ada siluet di tengah tuh. Insinuasinya adalah siapa orang ketiga gitu. Itu botak, Anda nggak botak, jadi mungkin orang Iya. lain. Pasti bukan Gabriel Mahal. Bukan. Ya, teman Gabriel. Sekarang saya bikin simulasinya ya. Supaya saya punya peralatan untuk bertengkar hari ini. Bila ILC adalah forum anti pemerintah, maka siluet itu adalah Karni Ilyas. Di dalam logika, itu namanya hubungan antara anteseden dan konsekuen. Kalau Anda membatalkan dalil saya, buktikan bahwa Karni Ilyas tidak layak untuk dilaporkan. Bukan membatalkan anteseden saya. Karena itu hak saya untuk membuat premis semacam itu. Bila Karni Ilyas anti pemerintah, bila ILC anti pemerintah, maka orang ketiga di tengah itu, siluet itu adalah Karni Ilyas. That's logic. Jadi kalau orang marah pada kalimat saya, itu artinya dia tidak mampu untuk berpikir konseptual. Dan Doni tadi benar. Kan Doni mau bilang begini, di dalam kasus yang melibatkan kerumitan pikiran, diperlukan abstraksi. Maka yang tidak cukup berpengetahuan, jangan jadi pelapor. Loh, itu Doni sendiri yang bilang. Saya teruskan logiknya. Ya, nanti aja ada kalau mau jawab nanti aja. Saya nggak mau. Saya cuma mau materialisasikan cara berpikir Doni gitu. Kan itu kan. Kalau begitu di mana ini diuji? Dia di tempatnya Doni di Fakultas Ilmu Budaya, di jurusan filsafat, di lantai 3, gedung A, tempat saya ngajar metodologi. Pada saat itu Doni adalah asisten saya. Nah, saudara-saudara, fiksi itu dari awal saya katakan fiksi itu bagus. Bahkan ada Pulitzer 2018 yang menang karya fiksi dikasih hadiah. Ada 2 karya yang bertanding, 2 ya, 1 nggak cukup. Yang pertama adalah judulnya Les. Yang kedua Idiot. Yang menang yang Les, bukan yang Idiots. Bukan karena idiot itu dungu dalam pengertian Indonesia, tapi memang yang menang adalah yang Les. Karena narasinya lebih bagus, logiknya lebih bagus. Padahal kalau Anda baca Idiots, itu juga ada logika di situ, ada trauma kemanusiaan di situ, tapi ada perjuangan gitu. Jadi fiksi itu baik, dipertandingkan bahkan tuh, dikasih hadiah kok fiksi itu. Jadi kita ada di dalam kekacauan karena kita digoda untuk mencari delik. Itu soalnya tuh. Kita berupaya untuk kalau bisa di dalam 2 detik Saudara Rocky Gerung deliknya 3 kali tuh. Karena itu apa kehangatan berwarga negara tuh hilang gitu. Tadi saya nguping tadi di Twitter tadi ujaran dari Fahri Hamzah. Memang jalan tol itu tidak mempersatukan, justru membelah keakraban warga negara. Pak Jokowi bangga dari Jakarta sampai Solo 6 jam. Maka bersatulah Indonesia karena ada jalan tol. Coba kita lihat logik di belakangnya itu. The other side of the story. Selama Pak Jokowi jalan 6 jam, ratusan warung Tegal tidak disinggahi oleh pas pampres yang 200 dan rombongannya itu. Artinya tidak terjadi spill over ekonomi buat mereka. Banyak warung di Brebes itu bawang, telur asin juga nggak dimampiri oleh rombongan presiden. Pembatik di Pekalongan itu nggak punya penghasilan.
Karena orang langsung pergi beli batik ke Solo, nggak mampir ke Pekalongan tuh. Sate paling enak di Tegal nggak ada yang mampir. Jadi selalu ada reverse logics dari setiap upaya untuk mempromosikan prestasi itu. Itu saya mengkritik itu. Kalau dibilang menghubungkan, justru jalan tol itu membelah masyarakat. Karena begitu ada jalan tol, terbagilah desa utara, desa selatan. Majelis taklim di utara nggak bisa lagi ketemu sama yang di selatan itu, karena terputus jalan tol. Bang, Saya akan teruskan. Oke, boleh, silakan. Kita fusi. Oke. Boleh. Coba. Apa yang Anda mau interupsi? Nanti saya mau teruskan ya, silakan pakai waktu saya. Ya. Saya subsidi lagi. Tenang Bang, BBM sudah satu harga. Ya. Setahu saya, Bang Rocky, Abang beragama Kristen. Artinya, kita merdeka dari beragam antar umat beragama. Ya, apapunnya. Pancasila, sebentar Bang. Ya, kalau Anda... Sahabat. Tunggu dulu. Pancasila, Saya minta cuma bilang ke Anda- sila pertama saja. Anda dengar saya. Kalau Anda mau mengargumen soal tuduhan kepada dia, Bukan tuduhan, saya mau mengklarifikasi. Ya, ini- Apakah Rocky punya Tuhan? ini masalahnya sekarang dia soal jalan tol yang bicara. Ini apa urusannya sama jalan Iya, tol? udah, Tanya kita itu dengar cuma dulu. Tuhan, bukan Kita dengar saudara yang dulu. bisa tanya Jalan tentang. tol nggak ada hubungan sama kita Udah, kita suci. dengar dulu. Itu saya lagi terangkan fungsi dari satire. Oke. Ya. Oke. Kita lanjut ya, saudara. Jack ya. No Rocky Novati. Yes, of course. Sekarang argumen bahwa jalan tol itu mempersatukan. Saya nyambungnya Fahri tadi supaya saya dapat inspirasi untuk meneruskan argumentasi saya. Jalan tol itu justru memecah belah masyarakat. Tadi saya terangkan bahwa arisan ibu-ibu di utara tidak bisa ketemu lagi dengan yang di selatan karena jalan tol bisa. Seorang pemuda di utara gagal kawin dengan seorang perempuan cantik di selatan karena jalan tol, mereka nggak bisa lagi pacaran. Dia bisa pakai WA gitu, tapi habis pulsanya habis, putus langsung. Jadi jalan tol itu membuat romance pun berhenti. Padahal hak ada dari milenial untuk pacaran. Nah, saya mau terangkan bahwa dalam soal-soal semacam itu, coba kita lihat akibat dari berpikir yang tidak logis itu. Soalnya ada di situ. Nah, Anda lihat misalnya, kalau saya katakan fiksi, saya sebut dari awal supaya imajinasi kita dibangkitkan. Kalau Anda sedikit suka sastra, Anda baca Divina Commedia, itu Anda dapat sensasi tentang satire yang mengolok-olok teologi abad tengah. Yang ditulis dengan lengkap oleh Dante Alighieri dalam upaya mengolok-olok Summa Theologica misalnya. Itu memerlukan pengetahuan, memerlukan kecerdasan itu. Jadi kalau mau melapor misalnya, coba baca misalnya literatur di mana orang hidup dengan ketegangan, tapi itu dalam rangka satire itu. Kalau ditanya misalnya neraka itu apa? Kalau saya jawab neraka itu adalah tambang batu bara karena panas. Imajinasi saya begitu. Orang 1000 tahun di belakang nggak tahu apa itu batu bara, maka dia imajinasinya lain. Kalau saya tanya sama milenial 10 tahun ke depan ketika batu bara habis, dia nggak bisa berimajinasi tentang batu bara. Dia neraka itu adalah korslet listrik. Dia berhak berimajinasi. Kalau ada yang bilang, ya neraka itu semacam gorong-gorong, ya mungkin itu buruk, tapi baik buat mereka yang suka selfie di gorong-gorong. Biasa aja. Jadi kita dibiasakan untuk pakai satire untuk menggambarkan keadaan itu. Itu yang saya maksud. Kalau misalnya orang yang belajar sedikit ilmu fisika, kita akan berimajinasi kapan katastrofi yang disebut sebagai kiamat itu tiba itu. Bukankah alam semesta masih berkembang, masih mengembang? Itu yang ditemukan tahun 1927 oleh Edwin Hubble, yang kemudian namanya dipakai buat teleskop. Seorang astronomer dari mana? California, Pasadena. Jadi kalau kita bilang alam semesta berkembang, berarti Tuhan masih mencipta, atau kekuatan-kekuatan adikodrati masih bekerja, berarti belum finish. Maka saya bayangkan misalnya neraka itu, surga itu adalah akhir dari alam semesta.
Bisa dihitung nggak? Bisa, secara matematik bisa dihitung. Kapan berakhirnya? Ya ada rumus bahwa distance, jarak kali waktu. Selesai. Tetapi nggak mungkin Anda menghitung itu dengan peralatan hari ini. Anda menghitung jalan tol aja nggak cukup pakai mister ukur. Jadi kita mesti imajinasikan bahwa jarak itu tak terhingga atau terhingga tuh. Waktu itu tak terhingga atau terhingga. Di situ kita imajinasikan tentang eskatologi. Harapan itu ada di dalam kalkulasi matematik, juga dalam kalkulasi fiksional itu. Jadi ngapain? Kemarin saya sama Haris menjawab pertanyaan polisi. Saya jawab konsep-konsepnya. Nah, polisi mesti cari tesaurus apa? Atau ensiklopedia lengkap? Karena saya uraikan itu sebagai ukuran-ukuran akademis. Dan saya terangkan di sini, saya buka logiknya tuh. Jadi, saya sebetulnya agak jengkel karena kita berupaya untuk bikin literasi makin bagus, karena tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian menutup literasi itu, menghalangi orang berabstraksi, menghalangi orang berimajinasi, membatalkan fungsi fiksi. Nanti anak-anak nggak boleh baca fiksi lagi tuh. Jadi kekonyolan itu terjadi karena kekurangan pengetahuan. Terima kasih. Sekarang boleh ada. Gak biar dia. Biar. Ya, gini, saya dan kita saya rasa selalu menikmati kalau Pak Rocky Gerung berbicara. Harus saya akui tidak cukup banyak orang di Republik ini yang bisa menemukan dan selalu menemukan diction yang bisa merangsang kita untuk berada pada segala macam situasi. Bisa ketawa, tapi tiba-tiba bisa marah gitu loh. Itu kelebihan Rocky. Tetapi Pak Rocky, lagi-lagi ya terpaksa kita harus kembali pada forum setahun yang lalu. Lagi-lagi menurut saya Anda tidak bisa bermain-main pada bagian ini. Saya tidak akan mau terlalu banyak berbicara tentang pemahaman Anda yang, sorry, saya tidak akan menggunakan kata dungu seperti kebiasaan Anda. Saya ingin menggunakan lagi-lagi betapa kacaunya pemahaman Anda tentang yang namanya infrastruktur, tentang jalan tol tadi. Kalau Anda jalan-jalan ke Korea, itu tidak ada kecamatan lagi yang tidak terakses oleh jalan tol, karena itu berhubungan dengan kemakmuran. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi saya berbicara tentang fiction. Saya tentu saja harus tersinggung, tapi tidak secara berlebihan untuk melaporkan kepada Anda ketika Anda mencoba mengutak-atik tentang keyakinan saya, agama Islam. Ketika Anda mau menyebutkan bahwa kitab suci itu Islam, saya tidak tahu seberapa banyak pemahaman Anda tentang agama saya. Tetapi pada bagian-bagian tertentu seperti yang saya ungkapkan setahun yang lalu, saya meyakini agamaku. Perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha yang menggunakan borak itu saya yakini apa adanya. Kenapa Anda mengutak-atik soal agama saya? Saya tersinggung. Dan makanya saya katakan, ini kelebihannya Pak Rocky adalah dia tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Dia cuma ingin meyakini apa yang dia ungkapkan sendiri gitu loh. Nah, untuk itu kemudian menurut saya seperti ini. Silahkanlah Anda cerdas dengan cara Anda sendiri, tapi tolong jangan masuk pada wilayah-wilayah yang tidak Anda pahami. Agama saya Islam. Ya, tapi dia tidak sebut agama Islam. Tentu saja dia tidak menyebutkan karena dia tahu akan terjebak apabila dia masukkan ke situ. Dia cukup cerdas untuk itu, Pak Garbi. Tetapi kemudian saya katakan adalah Anda mau mencoba berlindung di balik di mana sebenarnya Anda sudah kelihatan. Rocky Gerung, Anda mencoba mencerdaskan diri di balik sesuatu yang Anda tahu Anda sudah terjebak di situ. Saya ingin mengatakan begini, silakan saja Anda mau mengatakan apapun tentang agama Anda, dan saya hormati itu. Tapi ketika Anda menyebutkan bahwa keyakinan saya Islam sebagai sesuatu yang fiksi, mohon maaf, saya tidak bisa menerima itu, Pak Dison. Saya tidak berbicara dengan Anda. Sebentar. Saya berbicara Saya tentang hadir. Saya hadir ketika itu. Saya hadir. Apa yang Anda dengar? Saya kira waktu kita itu berbicara tentang apa waktu itu Pak Prabowo berbicara yang mengutip dari Ghost Fleet, ya. Tidak ada saudara Rocky Gerung menyebut agama. Saya sebagai orang Islam tidak merasa tersinggung sama sekali karena tidak berbicara tentang itu. Saya kira ini satu konsep yang mungkin tidak dipahami.
Pak Bangsa- Fadlizon, Anda sebentar, tidak ada di sana dulu. Saya Itu, ada. Enggak, Anda tidak ada di situ dulu. Saya ada dong. Ada ya? Ada dong. Tapi Anda tidak berbicara tentang itu gitu loh. Ada, saya ada di situ. Ya. Ada. Anda tidak sama sekali pada saat itu Anda Karena tidak menurut saya tidak ada masalah. Anda tidak berpendapat dengan itu. Iya, karena saya melihat tidak ada masalah. Tunggu dulu. Saya tersinggung Islam saya. Enggak, tunggu dulu. Saya- Kita udah Silakan dengar, saja. Anda tersinggung. Gini. Kita Maka- dengar lagi dia. Sedikit Dia aja, nggak sedikit. tersinggung. Jadi gini, bangsa Republik Indonesia ini pun dibangun dari sebuah imajinasi. Ya, kalau kata Ben Anderson itu imagine communities, nasionalisme. Yang namanya Tan Malaka sudah bicara Narda Republik tahun 1925. Ya, Bung Hatta sudah bicara Indonesia Merdeka 1925. Semua itu kan fiksi awalnya. Yang kemudian itu menjadi sebuah realitas karena satu yang terimajinasi. Jadi ini soal pemahaman konsep yang mungkin tidak dipahami oleh kawan-kawan ini. Oke. Pak Fadlizon, Pak Fadlizon, kalau Anda berbicara tentang politik, saya bisa paham kalau Anda ahli soal itu. Tapi jangan pula ikut-ikutan seakan-akan Anda ahli tentang agama gitu. Oke. Anda. Kok soal agama? Oke. Dulu. Ini soal cara berpikir. Tunggu dulu. Bang Rocky. Apa kabar? Udah apa Anda mau ngomong? Oke, saya langsung to the point aja, Bang. Saya tersinggung. Pertama, setahu saya agama Anda Kristen dan Republik ini didirikan oleh founding fathers kita dari semua agama, baik itu pejuang, pahlawan nasional, semuanya. Kita sepakat dasar negara kita adalah Pancasila. Kitab suci dalam bahasa kabus Indonesia adalah mengacu kepada Al-Quran, Alkitab, Taurat, dan seterusnya. Itu bukan saya yang bicara. Kedua, Abang menyamakan imajinasi. Imajinasi itu juga khayalan. Abang bilang mengartikan imajinasi. Sama. Saya sebentar. Kenapa? Bisa saya bicara? Enggak. Saya bisa bicara. Satu detik. Kenapa pakai kata Fiksi. juga? Enggak, saya mau persoalan. Conjunction Anda tadi Sebentar, juga. saya selesaikan dulu. Bisa saya selesaikan dulu? Itu bermasalah loh. Mohon izin. Abang bisa mendengarkan saya? Enggak, saya nggak bisa dengar. Karena saya dukung, Bang. Karena Sebentar. Saya dukung. Sebentar, Bang. Bisa dengarkan Ya, saya, oke. Bang? Oke. 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 Tapi Abang menyamakan level kitab suci dengan imajinasi paralel dengan fiksi. Fiksi itu jelas novel, kan? Itu konsep. Jika saya mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi. Saya bisa bilang hari ini, Bang Arni, jika saya mengaktifkan sejarah, apakah kitab suci saya juga fiksi? Tuhan saya bukan fiksi. Kita punya beragama. Oke. Anda udah sampaikan. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana. Apa? Apakah Anda percaya Pancasila sila pertama? Oke. Oke. Tolong dijawab, Ya, saya jangan jawab. pakai filsafat. Oke. Sederhana. Tapi Ya. saya Itu akan poin. jawab. Ya, Saya jawab. udah, Anda diam. Saya akan jawab dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagus. Pertanyaan, oke. Pertanyaan tentang Pancasila. Pada hari ulang tahun Pancasila 2018, Yang saya tanyakan apakah abang Ya, beragama? Anda percaya dengar Tuhan dong. Tidak. Aduh. Ini giliran dia, Anda diam dong. Oke. Noroki dong, Pak. karena itu 2018 tahun yang lalu, ulang tahun Pancasila, diluncurkanlah sebuah majalah ilmiah, judulnya Prisma, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Saya menulis di situ filosofi Pancasila dengan argumen yang sangat kuat. Saya tanya sebelumnya. Sebelum Anda melaporkan saya, Anda baca nggak majalah Prisma itu? Baca. Saya baca Alkitab saya, Bang. Kitab Ini suci soal itu, Pancasila. kitab suci itu sekali lagi. Ya, tanya Pancasila. definisinya adalah Alkitab, Al-Quran, Taurat, dan seterusnya. Kan Anda tanya soal Udah, tinggal Pancasila. tanya. Gini, Anda percaya Tuhan atau tidak? Ada percaya sila pertama Pancasila? Udah. Simpel. Saya Tidak, jawab Ren. nanti. Pemirsa. Saya jawab.